Malam di Makassar sangat jernih. Di pegunungan tanpa polusi cahaya, bulan sabit dan bintang-bintang tampak jelas. Jenderal Bobby tertegun menatap kayu petir di tangannya. Apa-apaan ini? Di mana petirku? Saat dia kebingungan, formasi di dalam kayu petir berhenti bekerja. Energi spiritual yang dia masukkan pun kembali ke tubuhnya. Karena energi itu kembali, dia tidak curiga ada yang salah. Hanya mengira dirinya gagal mengaktifkan formasi. Andi pun mengejek sambil tersenyum. Hei tua bangka, di mana petirmu? Apakah kayu petirmu kehabisan baterai? Lupa dicas sebelum berangkat. Jenderal Bobby mendengus dingin. Bocah, kau masih berani lancang di ambang kematian. Dia menggertakkan gigi, mengerahkan energi lagi sambil menunjuk lagi. Lihat, petir, datanglah lagi. Formasi aktif, namun langit tetap bersih. Energi kembali lagi ke tubuhnya. Rasanya seperti memasukkan koin ke mesin game, lalu langsung dimuntahkan kembali. Jenderal Bobby panik. Apa yang terjadi? Dulu sekali pakai langsung berhasil, kenapa kali ini tidak berguna? Andi Rewa tertawa. Tua bangka, sepertinya perintah petirmu tidak ada gunanya. Jenderal Bobby terkejut. Perintah petir? Andi Rewa berkata santai. Itu senjata magis di tanganmu, namanya perintah petir. Jenderal Bobby terkejut. Kau mengenalnya? Andi Rewa berkata, bukan hanya kenal, aku juga punya. Jenderal Bobby membentak, omong kosong. Aku saja beruntung dapat satu, mana mungkin kau juga punya. Andi Rewa tersenyum. Aku sudah bicara jujur, tapi kau malah tidak percaya. Dia lalu mengeluarkan perintah petir miliknya dan berkata, lihat, punyaku lebih bagus darimu, bukan? Punyamu hanya kayu jelek, punyaku halus, mengkilap dan garis-garisnya indah. Jelas merupakan senjata kelas atas. Jenderal Bobby langsung mengenali bahan itu. Kayu petir milik Andi jelas jauh lebih tua dan lebih berkualitas. Dengan wajah pucat, dia bertanya, ini dari mana kau mendapatkan benda itu? Andi Rewa mencibir. Sejujurnya, dua benda ini dibuat oleh orang hebat. Yang punyaku merupakan ayahnya, sementara punyamu merupakan anaknya. Anak ketemu ayah, ya sudah, tentu punyamu akan langsung menurut. Jenderal Bobby memaki, kurang ajar. Kau kira aku akan percaya dengan omong kosongmu? Andi Rewa tersenyum. Tidak percaya? Baiklah, kuperagakan saja. Tiba-tiba dia berseru dengan wibawa. Petir, datanglah! Dalam sekejap, awan gelap berkumpul, kilat dan guntur bergemuruh. Jenderal Bobby terkejut setengah mati. Jangan-jangan, apa yang dikatakan bocah ini memang benar. Dia buru-buru mundur, namun petir dikendalikan oleh pikiran Andi. Dia tidak mungkin menghindar. Petir menyambar tepat di kepalanya. Kayu petir yang telah dimodifikasi oleh Andi itu hanya bisa digunakan satu kali. Begitu digunakan, dia harus menghabiskan sejumlah besar energi spiritual untuk mengaktifkannya. Namun kekuatannya sangat dahsyat dan termasuk jenis kayu petir super besar. Sedangkan milik Andi sendiri jauh lebih fleksibel. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan bebas dikendalikan. Bisa dibuat besar atau kecil sesuka hati. Mau kuat, bisa sangat kuat. Mau lemah pun bisa diatur. Andi Rewa tidak ingin mengambil nyawa Jenderal Bobby secepat ini. Jadi dia secara khusus mengontrol kekuatannya sehingga petir ini tidak membawa banyak bahaya bagi Jenderal Bobby. Namun tetap saja rambut Jenderal Bobby berdiri acak-acakan seperti kandang ayam yang tertiup angin kencang. Wajahnya gosong, jubahnya robek, tubuhnya kejang-kejang. Andi Rewa tertawa. Bagaimana? Apakah menurutmu aku berbohong? Di kejauhan, Clara Roots pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka pria berbaju hitam ini bisa mengendalikan petir. Dan Jenderal Bobby yang kuat itu sama sekali tidak berdaya. Di dalam hatinya,
Dia pun tidak bisa menahan diri untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia maju membantu Jenderal Bobby, kemungkinan besar dia sama sekali bukan tandingan pria berpakaian hitam itu. Lagi pula, Jenderal Bobby selalu bersikap sombong dan memandang rendah 3 jenderal lainnya. Hubungannya dengan Jenderal Bobby juga tidak dekat. Jadi dalam situasi seperti ini, dia sama sekali tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk membantu Jenderal Bobby. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskan nanti jika dia tidak turun tangan membantu dan kemudian Tuan Inggris bertanya tentang hal itu. Setelah berpikir berulang kali, dia pun memutuskan untuk sementara tetap mengamati secara diam-diam. Dengan teknik penyembunyian aura yang diajarkan oleh Tuan Inggris, seharusnya dia bisa bersembunyi tanpa terdeteksi. Kalau Jenderal Bobby malam ini sial sampai terbunuh di tangan pria berbaju hitam itu, dia akan melaporkannya dengan jujur kepada Tuan Inggris. Kalaupun Tuan Inggris menyalahkannya, hukuman itu pasti tidak sampai hukuman mati. Jauh lebih baik daripada nekat keluar hanya untuk mati sia-sia. Sementara itu, Jenderal Bobby semakin ketakutan. Dia sadar serangan jarak jauhnya kalah total. Satu-satunya jalan adalah bertarung jarak dekat. Dengan menggertakkan gigi, dia berteriak, "Hari ini, kau atau aku yang mati." Setelah mengatakan itu, dia menanamkan kakinya dengan energi spiritual, melakukan metode perubahan bentuk dan transformasi bayangan yang diajarkan oleh Tuan Inggris, lalu bergegas, melesat seperti teleportasi ke arah Andi. Namun Andi Rewa kembali berteriak, "Petir, datanglah!" Petir menyambar lagi. Rambut Jenderal Bobby berubah menjadi abu, jubahnya lenyap, tinggal celana merah compang-camping. Andi Rewa mencibir, "Umur sudah 100 tahun, masih memakai celana merah. Apakah kau tidak malu?" Jenderal Bobby tidak menjawab. Di dalam hatinya dia sadar, dia sudah kalah. Energinya hampir habis, dia harus kabur. Menurutnya, Andi Rewa sudah mengekspos jati dirinya dan dia juga sudah memperlihatkan harta magis dan kekuatannya. Namun sekarang, harta magis miliknya justru berada di posisi yang kalah dan dia juga tidak mampu mendekat untuk bertarung jarak dekat. Malam ini, dia sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya jalan adalah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, melaporkan kejadian ini kepada Tuan Inggris, lalu menunggu Tuan Inggris datang sendiri untuk mengambil nyawa Andi Rewa. Maka setelah mengalami kejang-kejang hebat, Jenderal Bobby tiba-tiba melakukan gerakan seperti ikan meloncat. Dia bangkit dari tanah dan berdiri. Setelah itu dia segera mengayunkan 2 tebasan pedang ke arah Andi, lalu langsung berbalik dan kabur. Rencananya adalah memanfaatkan saat Andi terdistraksi untuk segera melarikan diri. Namun yang tidak dia ketahui adalah meskipun Andi tidak mendekatinya, namun sejak awal Andi terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Begitu melihat Jenderal Bobby melepaskan 2 tebasan pedang lalu berbalik lari, Andi Rewa tanpa ragu langsung mengejarnya. Tebasan pedang sudah berada tepat di depan mata, tetapi Andi tidak berniat lagi menggunakan pisau penembus jiwa untuk menahannya. Dia berteriak dengan keras dan mengerahkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Energi itu membungkus tubuhnya dan berputar dengan cepat, menimbulkan hembusan angin kencang. Sepanjang jalannya, pasir berterbangan, bebatuan terangkat, dan dedaunan berhamburan. Saat 2 tebasan itu hampir mengenai tubuhnya, kedua tangannya mengepal, lalu dengan tiba-tiba menghantam ke arah ruang kosong di sisi kiri dan kanan. Terdengar 2 suara ledakan yang sangat keras.
Dua tebasan pedang itu justru dihancurkan oleh tinju Andi hingga lenyap tanpa sisa. Sementara itu Jenderal Bobby yang di sekujur tubuhnya hanya mengenakan celana merah saat itu sudah berlari sejauh 10 kaki. Sebelumnya setelah melepaskan tebasan pedang, dia langsung melarikan diri tanpa menoleh sedikit pun. Namun, ketika mendengar dua suara ledakan itu, tiba-tiba muncul secercah kegembiraan di dalam hatinya. Karena dua suara ledakan tersebut jelas berbeda dengan suara saat tebasan pedangnya bertabrakan dengan pisau penembus jiwa sebelumnya. Suara kali ini lebih mirip suara tebasan pedang yang menghantam tubuh manusia secara langsung. Jenderal Bobby sempat senang. Mungkinkah bocah itu tidak bisa menghindari seranganku? Dia pun menoleh. Namun saat dia berbalik, dia menemukan wajah dingin Andi sudah di belakangnya dengan jarak hanya kurang dari 2 meter. Andi Rewa benar-benar menyusulnya. Pada saat ini, Jenderal Bobby ketakutan setengah mati. Jiwanya seakan tercabut dari tubuhnya. Dia segera menoleh ke belakang, berniat mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan Andi dari belakang. "Petir, datanglah!" Petir ketiga menyambar. Jenderal Bobby terjatuh. Celana merahnya pun hancur. Seluruh rambut tubuhnya lenyap. Kulitnya gosong. Dia tergeletak telanjang, muntah darah. Tubuhnya kejang-kejang, tidak terkendali. Pedangnya jatuh. Andi Rewa menatapnya sambil berpikir. Katanya aku dalam bahaya, tapi dia sama sekali bukan lawanku. Apa Caitlin salah menghitung ramalan? Dia lalu berdiri di depan Jenderal Bobby dan berkata dengan nada dingin, 20 tahun lalu saat kau membunuh orang tuaku, pernahkah kau membayangkan hari ini? Jenderal Bobby menatapnya dengan putus asa. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia merasakan ketakutan akan kematian. Di dalam hatinya muncul firasat, perjalanan kultivasinya selama seabad mungkin akan berakhir di tangan Andi Rewa. 20 tahun lalu, dia membunuh ayah Andi. Apakah hari ini dia akan mati di tangan Andi? Pada saat ini, Clara Rhodes yang bersembunyi di kegelapan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka pria berpakaian hitam yang begitu kuat di hadapannya ini ternyata adalah putra Sandi Rewa. Sementara itu, Andi Rewa sama sekali tidak menyadari bahwa di kejauhan sekitar 30 meter masih ada seorang kultivator yang menyembunyikan auranya. Seluruh perhatiannya tertuju pada Jenderal Bobby. Melihat Jenderal Bobby yang kini tampak compang-camping ketakutan dan seperti orang yang tinggal menunggu kematian, sedikit pun Andi tidak merasa iba. Dia menatap Jenderal Bobby, lalu kembali berteriak, "Petir, datanglah!" Suara guntur menggelegar dan petir kembali menyambar dari langit. Petir itu menghantam tepat tangan kanan Jenderal Bobby dan mengubahnya menjadi anang hitam. Pada beberapa sambaran sebelumnya, Andi Rewa sengaja menahan kekuatannya hanya untuk mempermainkan Jenderal Bobby. Namun kali ini dia meningkatkan daya serangannya dan langsung melumpuhkan tangan kanan lawannya menjadi arang hitam. Jenderal Bobby merasakan rasa panas yang membakar hebat. Saat menunduk, dia melihat tangan kanannya sudah menjadi arang dan mengeluarkan bau daging terbakar yang membuatnya sangat ketakutan. Tanpa sadar, dia mengibaskan pergelangan tangannya. Detik berikutnya, tangan yang hangus itu langsung terlepas dari pergelangannya. Jenderal Bobby menjerit histeris. Dia menatap Andi seolah sedang melihat Raja Neraka itu sendiri. Melihat ketakutannya, mata Andi Rewa berkilat tajam. Dengan suara penuh niat membunuh dan dingin dia berkata, "Tenang saja, ini baru hidangan pembuka. Dulu aku pernah membunuh seorang sampah bodoh. Waktu itu, aku memanggil banyak petir dan sedikit demi sedikit menghancurkannya sampai menjadi debu. Sampai sekarang aku masih merasa orang yang pantas mati ribuan kali memang layak diperlakukan seperti itu.
Hari ini, giliranmu merasakannya." Jenderal Bobby gemetar ketakutan. Tanpa sadar dia menggenggam kayu petir dengan tangan kirinya, mencoba mengaktifkan perintah petir sekali lagi. Dia tahu betapa dahsyat kekuatan benda itu, jauh lebih kuat dari petir Andi. Jika dia bisa memanggil satu petir saja, mungkin dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun Andi Rewa melihat tindakannya dan mencibir. "Sudahlah, jangan membuang-buang tenaga. Jujur saja, perintah petir di tanganmu itu kubuat khusus untukmu. Memang kuat, tapi hanya bisa dipakai sekali." Mata Jenderal Bobby memerah. "Apa? Benda itu kau yang membuatnya?" Andi Rewa menjawab sambil tersenyum. "Benar. Setelah selesai, aku memberikannya kepada Johnny dan menyuruhnya untuk menunggumu di jalan barang antik. Dan kau benar-benar termakan umpan." Dia melanjutkan, "Oh iya, cincin yang kau lihat di bandara dulu juga buatanku. Bukan barang mahal, hanya jimat murahan. Paling-paling hanya bisa menahan lemparan batu bata. Waktu pertama kali kau disambar petir, 2 cincin itu sudah hancur." Jenderal Bobby refleks merogoh sakunya. Tapi dia baru tersadar kalau dirinya sudah telanjang. Bahkan celana dalam pun tidak tersisa. Dengan wajah pucat dia bertanya, "Jadi, sejak awal kau sudah menyiapkan jebakan di Makassar untukku?" Andi Rewa mengangguk. "Benar, aku tahu gerombolan Cordoba mempunyai 4 jenderal. 1 sudah mati di Siprus, masih tersisa 3. Aku juga tahu saat kakek nenekku datang ke Makassar, kalian pasti mengirim 1 jenderal lagi. Jadi, sejak awal aku memasang perangkap, dan kau benar-benar masuk." Dia mencibir dingin. "Aku hanya tidak menyangka pemimpin brengsek itu akan mengirim pembunuh orang tuaku ke sini hari ini. Hari ini sudah 20 tahun aku menunggu." Begitu selesai berbicara, Andi Rewa kembali berteriak, "Petir, datanglah!" Petir seperti cambuk panjang menyambar turun dan menghantam tangan kiri Jenderal Bobby. Dalam sekejap, tangan kirinya juga berubah menjadi arang. Kini kedua tangannya hancur total. Arogansi dan wibawanya lenyap. Dengan gemetar dia berlutut dan menangis. "Andi, aku hidup sejak lama. Hidupku penuh penderitaan. Sekarang kedua tanganku hancur. Aku sudah menjadi orang cacat. Mohon ampuni nyawaku." Andi Rewa menyeringai dingin. "Tua bangka. Waktu kau membunuh orang tuaku 20 tahun lalu, pernahkah kau membayangkan hari ini?" Jenderal Bobby diliputi ketakutan. Dia sudah hidup 156 tahun. Seharusnya sudah sangat cukup merasakan kehidupan. Namun manusia justru semakin tua semakin takut mati. Bahkan sebagai kultivator, dia juga tidak terkecuali. Dia justru jauh lebih takut mati daripada orang biasa. Sambil menangis dia berkata, "Andi, aku hanya menjalankan perintah. Itu perintah dari Tuhan Inggris, aku tidak bisa menolak. Kalau mau balas dendam, bunuh dia, bukan aku." Andi Rewa mengejek, "Oh, sekarang kau mau mengkhianati tuanmu? Baik, kalau kau ceritakan semua tentang gerombolan Cordoba, mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat." Jenderal Bobby tertawa pahit. "Kalau aku bicara, maukah kau bersumpah atas arwah orang tuamu untuk mengampuniku?" Baginya, hidup 1 hari lebih lama pun berarti. Kalau bisa hidup 2 tahun lagi sebelum racun di tubuhnya membunuhnya, itu sudah cukup. Namun Andi Rewa menggeleng tegas. "Entah kau bicara atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kalau kau bicara, kau mati dengan cepat. Kalau kau memilih diam, kau akan mati dengan penuh penderitaan." Dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Petir, datanglah!" Petir menghantam pergelangan kaki kanan Jenderal Bobby dan mengubahnya menjadi arang. Jenderal Bobby menjerit kesakitan, wajahnya terdistorsi. Dengan urat-urat menonjol dia meraung, "Andi, bunuh saja aku. Kalau aku mati, kau tidak akan pernah tahu detail kematian orang tuamu.
Kau tidak akan tahu seberapa besar sebenarnya musuhmu. Di depan Tuan Inggris, kau ini bukan apa-apa. Andi Rewa menjawab dingin. Tidak masalah. Cepat atau lambat, aku akan membunuh Tuan Inggris sendiri. Dan semua yang terlibat dalam kematian orang tuaku. Tidak satu pun yang akan kubiarkan hidup. Tanpa menunggu reaksi, dia berteriak lagi. Petir, datanglah! Kaki kiri Jenderal Bobby pun hancur. Kini Jenderal Bobby menjadi orang cacat tanpa tangan dan kaki. Pemandangan ini bahkan membuat Clara Rhodes di kegelapan merasa tidak tega melihatnya. Meskipun Jenderal Bobby arogan, melihat penderitaannya, dia tetap merasa iba. Namun dia juga tahu, Jenderal Bobby pasti mati hari ini. Kekuatan dirinya jauh di bawah mereka. Bahkan Jenderal Bobby saja kalah, dia pasti mati sia-sia jika ikut campur. Saat itu dia teringat kata-kata Tuan Inggris 30 tahun lalu. Matanya langsung berbinar. Di dalam hati, dia berteriak cemas. Jenderal Bobby, cepat buka Istana Niwan. Istana Niwan adalah pusat jalan agung 9 kebenaran dalam praktik pertapaan. Ada yang mengatakan bahwa Istana Niwan adalah kelenjar pineal menurut anatomi manusia yang dapat mengeluarkan berbagai hormon dan memiliki pengaruh halus serta misterius terhadap tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, fungsinya perlahan menurun dan akhirnya hanya menjadi organ yang tidak terlalu berguna. Bagi para kultivator, jika tempat ini bisa dibuka kembali, maka itu berarti membuka sebuah dunia baru. Membuka Istana Niwan berarti menggunakan energi spiritual untuk membuka pusat di tengah otak. Istana Niwan juga disebut dantian atas. Biasanya membuka dantian bawah itu mudah, dan membuka 8 meridian juga tidak terlalu sulit. Namun, hanya kultivator dengan kekuatan sangat tinggi yang mampu membuka Istana Niwan. Bagi seorang pertapa, inilah tempat tertinggi dari Jalan Agung 9 kebenaran, tempat lahirnya kesadaran spiritual manusia. Jika Istana Niwan terbuka dan dikultivasi dengan cara yang benar, seseorang tidak hanya bisa menguasai kekuatan yang lebih besar dan misterius, tetapi kesadarannya juga bisa terpisah dari tubuh dan bergerak sesuka hati. Namun, semua ini kebanyakan hanya tercatat dalam kitab-kitab meditasi. Orang yang benar-benar berhasil membukanya dengan kekuatannya sendiri mungkin hanya segelintir dari 7 miliar manusia. Bahkan Andi Rewa sendiri tidak tahu cara membukanya. Dalam buku ajaib, disebutkan bahwa menguasai energi spiritual hanyalah langkah dasar. Baru setelah membuka Istana Niwan, seseorang bisa disebut kultivator sejati. Namun buku itu tidak mencatat metode untuk membukanya, termasuk Jenderal Bobby dan Clara Rhodes. Keempat jenderal itu sebenarnya belum pernah membukanya sendiri. 30 tahun lalu, Tuan Inggris menggunakan kekuatan luar biasa untuk membuka Istana Niwan mereka secara paksa. Pembukaan paksa itu tidak meningkatkan kultivasi mereka, tetapi Tuan Inggris menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menanamkan sebuah formasi raksasa di dalam Istana Niwan masing-masing. Selain itu, dia juga mengajarkan sebuah teknik khusus. Dalam keadaan genting, jika mereka mengaktifkan teknik itu di dalam hati, formasi tersebut bisa dihidupkan. Menurut Tuan Inggris, jika mereka menghadapi kematian, mengaktifkan formasi itu bisa membuat tubuh hancur, tetapi jiwa tetap hidup. Dengan begitu, secuil roh mereka bisa bertahan, musuh tidak akan menyadarinya, dan bahkan jika menyadarinya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Inggris juga berjanji akan menemukan sisa roh mereka secepat mungkin, lalu membantu mereka merebut tubuh baru dan terlahir kembali. Artinya, formasi di Istana Niwan adalah kesempatan terakhir mereka untuk bangkit kembali. Karena itulah keempat bangsawan sangat berterima kasih kepada Tuan Inggris. Di mata mereka,
formasi itu berarti memiliki 2 nyawa. Namun, selama 30 tahun ini tidak seorang pun pernah menggunakannya, karena mereka belum pernah menghadapi krisis hidup dan mati yang sesungguhnya. Jenderal Bojun di Siprus memang pernah terancam, tetapi kematiannya terlalu cepat. Dia bahkan tidak sempat memikirkan istana Niwan. Sekarang Jenderal Bobby justru memiliki kesempatan itu. Dia teringat kata-kata Tuan Inggris. Sambil tersenyum pahit pada Andi, dia mulai menjalankan teknik membuka istana Niwan. Dengan wajah bengis dia berkata, "Andi Rewa, walaupun kau menghancurkan tubuhku, apa gunanya? Suatu hari nanti aku akan hidup kembali. Saat itu mungkin kau sudah mati di tangan Tuan Inggris. Kalau kau masih hidup, aku sendiri yang akan membunuhmu." Clara Rhodes di kejauhan menghela nafas lega. Sepertinya takdir Jenderal Bobby belum habis. Andi Rewa mengerutkan keningnya. "Kenapa? Kau mau bereinkarnasi lalu membalas dendam kepadaku?" Jenderal Bobby tertawa. "Sepertinya kau belum menguasai rahasia keabadian. Kalau sudah, kau pasti tahu tentang merebut tubuh orang lain. Setelah ini, Tuan Inggris akan membangkitkanku kembali." Andi Rewa merasakan perubahan besar pada diri Jenderal Bobby. Orang yang tadi memohon-mohon kini justru siap mati. Bahkan dia seolah menantikan kematian. Karena tubuhnya sudah hancur, hidup pun tidak berguna. Jika rohnya selamat, dia bisa hidup kembali dengan tubuh baru. Saat itu, tekniknya selesai. Istana Niwan terbuka. Formasi yang tertidur selama 30 tahun pun aktif. Jenderal Bobby tertawa liar. "Istana Niwan terbuka. Andi, ingat ini. Dendam hari ini akan kubalas ribuan kali lipat." Merasa ada bahaya besar, Andi Rewa segera berteriak, "Petir, datanglah!" Petir sebesar lengan menyambar kepala Jenderal Bobby. Kali ini Andi Rewa benar-benar berniat membunuhnya. Namun anehnya petir itu sama sekali tidak melukai Jenderal Bobby. Andi Rewa terkejut. Dia merasakan energi mengerikan di dalam tubuh Jenderal Bobby. Kekuatan itu jauh di luar pemahamannya. Sementara itu, Clara Rhodes menyadari dan justru merasa lega saat ini. Namun wajah Jenderal Bobby berubah semakin bengis. Di kepalanya terasa seperti api raksasa menyala. Clara Rhodes menyadari ada sesuatu yang tidak dia pahami. Apa yang dilihatnya nampak seperti gunung ditekan masuk ke otaknya. Sakitnya seperti neraka yang dirasakan oleh Jenderal Bobby. Andi pun sadar, celaka. Formasi ini seperti bom nuklir. Dia langsung mencoba kabur. Jenderal Bobby menjerit putus asa. "Kepalaku rasanya akan meledak. Tuan Inggris, kau kejam. Kau membohongiku." Clara Rhodes juga terkejut dan berusaha mundur. Saat Andi Rewa baru melangkah, dia mendengar teriakan seorang wanita. Baru saat itu dia sadar ada orang lain di dekat situ. Dia terkejut pada kelalaiannya sendiri. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang bumi. Jenderal Bobby meledak seperti bom atom. Gelombang energi mengerikan menyapu segalanya. Tubuh Andi Rewa terpental jauh. Dia merasa seluruh tulangnya hancur dan organ-organ dalamnya remuk. Rasanya seperti ditimpa batu raksasa. Dia tahu, kali ini dia tidak bisa lolos. Dalam kesadarannya yang terakhir, Andi Rewa berpikir, "Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku belum membalaskan semua dendam kalian." Lalu dia tenggelam dalam kegelapan tanpa batas dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ledakan dahsyat yang mengguncang langit seketika menyebar ke seluruh Makassar, bahkan membangunkan seluruh kota dari tidurnya. Lembah tempat ledakan terjadi yang semula dipenuhi pepohonan lebat, kini hancur total. Dalam radius ratusan meter, terbentuk area kosong berbentuk lingkaran. Jenderal Bobby sudah lenyap sepenuhnya. Tubuhnya menguap tanpa meninggalkan sedikit pun sisa. Adapun yang disebut tubuh mati jiwa hidup.
Ternyata hanyalah kebohongan belaka. Cek kosong untuk menipu mereka agar rela mati. Baru di saat kematian, Jenderal Bobby sadar bahwa formasi yang ditanam Tuan Inggris di istana Niwan mereka bukanlah formasi pelindung jiwa, melainkan formasi penghancur diri yang sangat dahsyat. Saat menghadapi situasi hidup dan mati, mereka mengira itu adalah harapan untuk terlahir kembali. Padahal itu adalah cara untuk mati bersama musuh. Ketika ledakan terjadi, Andik Rewa yang berjarak kurang dari 2 meter darinya juga menghilang tanpa jejak. Di tanah, selain pakaian Andik Rewa yang hancur, hanya tersisa beberapa pecahan kecil sebesar kuku. Itu adalah sisa dari pisau penembus jiwa milik Andik. Sedangkan perintah petir dari kayu petir sudah berubah menjadi abu hitam. Di tepi area kosong itu, seorang wanita yang terluka parah sedang merangkak dengan susah payah. Dia adalah Clara Roach.